Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Mendeley itu salah satu alat yang membantu kita yang dipergunakan, bukan membantu ya, tapi alat yang benar-benar sebagai pendamping ya ketika kita menulis skripsi ya. Saat ini skripsi pun harus Mendeley. Kemudian ketika Anda menulis artikel yang akan dipublikasikan di jurnal atau di seminar ya, pokoknya semua yang akan publish ya, itu pasti akan meminta sitasi ya, rujukan sitasi. Karena rujukan sitasinya itu sebenarnya ada banyak, ada beberapa. Selain Mendeley juga ada namanya EndNote ya. Nah, jadi kalau orang-orang Inggris tuh biasanya EndNote ya, British. Kalau Amerika tuh biasanya Mendeley. Nah, jadi kalau lulusan-lulusan PhD di Inggris itu biasanya pakai EndNote ya. Inggris, Eropa itu pakai EndNote. Nah, kalau di Australia itu ada yang Mendeley, ada yang EndNote, justru dia gitu. Kalau yang lulusannya selain itu misalnya di Singapura atau di Malaysia itu semuanya Mendeley ya. Jadi memang tapi tergantung universitasnya masing-masing. Nah, jadi Mendeley itu alat untuk untuk bagi penulis itu untuk membuktikan bahwa apa yang dia tulis itu ada referensinya ya. Nah, itu langsung terlink. Nah, bagi yang disitasi, yang dirujuk ya, itu dapat meningkatkan nilai indeksnya si penulis yang dirujuk ya. Misalnya Anissa merujuk punyanya Bu Sinta Doriza ya. Bagi Anissa itu tulisannya Anissa itu menunjukkan bahwa Anissa tulisannya ilmiah. Jadi bukan sembarang nulis. Ada dasar hukumnya ya. Tetapi bagi Bu Sinta yang disitasi sama Anissa ya, itu sangat menguntungkan juga ya, memperkuat Bu Sintanya bahwa menunjukkan tulisannya itu berarti digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dengan Mendeley ini itu akan terlink dan terhitung secara otomatis. Baik dari Bu Sintanya ya. Jadi siapa yang nulis, misalnya ada Bu Sinta, Rini, Anis, Devani gitu ya penelitinya. Padahal Anissa cuma nyebut ngerujuknya nama awalnya Bu Sinta doang gitu ya. Tapi di tulisan yang Bu Sinta itu ada Devani, ada Anis, ada Puspita. Nah, otomatis dengan menggunakan Mendeley atau dengan menggunakan EndNote ya, sitasi atau sitasi dari punyanya Devani, Anis, dan Puspita sama Bu Sinta, selain Bu Sinta yang wajibnya ya nomor satunya kan, nah itu teman-temannya juga akan terrekord ya, terekam oleh Mendeley. Nah, itu jadi Mendeley dan EndNote itu program yang, jadi kok kita bisa katakan ya memang sedunia ya, sedunia. Jadi orang semuanya dunia make gitu ya. Oke, Ibu akan share screen. Itu prolog ya. Kenapa sih harus Mendeley ya? Lagi di skripsi kita juga harus Mendeley. Oke. Ya. Nah, Mendeley itu adalah free academic software. Nah, kalau EndNote itu kadang-kadang berbayar ya. Makanya kalau lulusan luar negeri yang Eropa, EndNote gratis ya, karena dia memang udah ada akunnya udah ada, karena dia lulusan universitas di sana. Makanya Ibu saranin sih bagusnya emang kalau kuliah. Tapi di Indonesia pun sekarang juga sudah ada ya beberapa yang akunnya bisa internasional. Nah, dia itu adalah software Mendeley itu ya, software akademik, software pendidikan yang free. Kemudian Mendeley itu bisa digunakan dengan Windows, Mac ya, OS gitu ya, Linux, mobile tuh bisa. Dari handphone juga kalian bisa nge-download Mendeley. Coba deh
Soalnya pacar ibu bisa ya, pacar ibu pakainya pakai mobile ya. Nah, di Mendeley itu kita bisa cari Mendeley itu ada beragam dari browser. Ya, tadi berarti otomatis ada dari desktop ya. Desktop berarti kan di komputernya, website, terus dari mobile. Ya. Ini Mendeley itu sendiri. Jadi kalau kita bilang ini adalah software. Ya. Kenapa sih harus Mendeley? Nah, ini tadi yang udah Ibu bilang. Apa hubungan artikel yang baik? Apa hubungannya bahwa artikel yang baik itu dengan Mendeley? Tadi udah Ibu katakan ya, secara garis besar gambarannya. Ya. Persiapan menghasilkan publikasi tulisan ilmiah yang berkualitas. Apa tulisan ilmiah yang berkualitas? Kita mensitasi sesuai dengan sumbernya. Jadi nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan nulis maksudnya. Nah, gimana tip sama triknya? Sebenarnya sama nih kalau di Medlit, menulis artikel yang baik dimulai dengan banyak membaca artikel yang baik. Nah, jadi kalau kita baca artikel-artikel yang baik, kita pun pasti akan bahasa kita ya, grammar bahasa kita baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu pun akan baik. Jadi jangan baca kayak misalnya kayak di kumparan, maksudnya di yang apa tapi mungkin kumparan mah ada bahasa kadang ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia yang baik ya gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi yang baik itu dari mana? Kalau di dalam artikel ini secara akademik ya, mencari artikel yang baik itu ada untuk apa? Sebagai contoh dan pedoman untuk menjalankan penelitian dengan menghasilkan tulisan yang ilmiah. Ya, cari artikel yang baik itu di mana sih? Nah, di sini nih, di jurnal yang publishernya of scientific journal ya. Ini banyak nih jurnal American, Inggris ya. Ini banyak lah ya. Banyak beraneka ragam jurnal. Nah, jurnalnya yang harus seperti apa? Jurnalnya yang harus terindeks ya. Apa indeksnya? Nih, Web of Science ya. Kemudian ini mestinya WOS nih, tapi ada isi juga. Terus kemudian terindeks Scopus ya. Ada inspect atau chemical abstract, banyak sih sebenarnya yang terindeks. Biosis ya, Medline ya, education abstrak, psikologi abstrak, meta abstrak dari Google Scholar atau lain-lain. Nah, tetapi yang paling biasa digunakan adalah yang terindeks Web of Science atau WOS dan Scopus ya. Ini yang biasa digunakan ya. Ini dia. Web of Science itu dari USA. Ya. Kalau mau melihat dia terindeks WOS itu dari MJL Clarified. Dulu tuh isi Institute for Sea Information. Nah, Web of Science ini menilainya dari impact factor. Ada berapa jurnal yang terindeks Web of Science? Lebih dari 12.000 jurnal. Ya. Kemudian Scopus. Nah, Scopus nih yang banyak di Indonesia. Ya kalau misalnya biasanya kalau itu, aduh harus Scopus ya gitu ya momoknya. Padahal bisa juga web of science ya. Kenapa kalau ibu belum pernah ya web of science, mungkin udah tembus, tapi untuk membuka webnya ini berbayar ya. Jadi belum ibu buka-buka. Jadi ibu juga nggak tahu ibu udah terindeks web of science apa belum. Tapi seminar yang ibu ikutkan, beberapa artikel ibu yang sebelum-sebelumnya itu infonya sih terindeks Web of Science, tapi karena tidak semudah ngelihat Scopus, jadi nggak bisa ya. Kemudian keduanya ini jurnal yang terindeks ini sumbangan kepada bidang ilmu, menunjukkan mutu artikel, kemudian level sistem penilaiannya,
dan dia penulis internasional. Kalau kita ini udah internasional nih ya, udah go internasional nih. Terus level editorialnya juga udah internasional, beragam dari negara, akademisi negara. Judul dan abstrak bahasa Inggris atau abjad Latin ya, atau pokoknya bahasa Inggris atau yang 7 bahasa ya, Cina, Prancis, Jerman ya, yang diakui dunia itu apa, 7 bahasa yang dunia yang dipakai ya, bahasa Jepang ya, terus Arab apa sih biasanya kan itu kan, Prancis, Jerman, Arab, selain Inggris ya, Ibu nggak tahu ya Belanda apa iya apa enggak, Ibu kurang tahu. Cuman kalau yang Ibu dulu suka pakai Inggris sama Prancis yang berbahasa Prancis. Nah, jadi seperti itu. Terus, nah sebelum kita masuk ke selanjutnya, Ibu akan share seperti apa sih Web of Science itu sama Scopus ya. Nih, Ibu share screen yang kita share screen desktop aja deh. Ibu nggak ada ini. Oke, Ibu akan share screen desktop Ibu. Kita buka. Ya. Apa sih yang namanya Scopus? Nah, kalau kita mau lihat Scopus, ini kita tinggal klik scopus.com. Ya. Nah, setiap orang ya harus terdaftar di Scopus. Ya. Sebenarnya bukan harus terdaftar. Ketika artikel kita publish di jurnal yang dia terindeks Scopus, itu otomatis akan muncul ya. Ini contohnya. Kalau yang Ibu kan ini udah nih. Ya, ketika Ibu buka Scopus, ini karena Ibu udah punya akunnya, karena Ibu udah punya Scopus, ini akan tertulis nih SD. Ya, Sinta Doriza tuh. Berarti ini Scopusnya udah punya Sinta Doriza. Jadi, walaupun kita sudah daftar, tapi kita belum punya artikel Scopus, artikel yang terbit dengan terindeks Scopus, kita tidak akan punya muncul ini. Gitu. Nggak akan keluar akunnya. Ya. Bu, maaf. Ya. Nggak ada share screen-nya, Bu. Udah ada apa? Nggak ada share screen-nya. Masa sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, alah. Dari tadi dong. Ibu kirain udah. Oke. Maaf ya. Nah, nih. Ibu ulang ya. Nih, kalau mau nyarinya ya. Nih, ketika di desktop. Ya. Oke. Sebentar. Keenakan ngobrol. Kita klik di sini Scopus ya. Nah, ini kayak gini nih modelnya Scopus. Nih, foldernya Scopus. Ya, tuh. Ini karena Ibu nih kebetulan udah ada nih. Coba ya Ibu sign out dulu ya. Sign out. Nah, Scopus kayak gimana ya yang tanpa ada embel-embelnya. Nah, kayak gini nih. Ya, ini Scopus nih. Ya, kalau kita mau cari jurnal yang terindeks Scopus, apa aja jurnal yang terindeks dari Scopus nih, kita klik ini, view jurnal ranking. Tuh ada 42.180 yang terranking oleh Scopus. Ini dari urutan pertama. Ya, Scopus. Nah, Scopus ini biasanya urutannya tuh dia yang paling tinggi nilainya Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Ya, yang paling tinggi Q1. Berarti yang nomor 1 ini berarti dia Q1. Ya, ini berarti terindeks nih semua. Tuh jurnalnya banyak ya. Oke. Nah, di sini ada site score-nya, citasinya, yang udah mensitasi ada 58-50 orang, dokumennya, terus yang citasinya. Nah, ini yang terindeks Scopus. Ya. Nah, terus jurnal-jurnal inilah ketika nanti kita mau ambil, kita baca. Jadi yang harus kita citasi sumbernya dari sini. Ya, dari sini. Nah, misalnya kita klik CA, ini dia ada jurnalnya. Gitu. Ya, berarti ini dia Scopus, publikasinya dari Wiley Blackwell. Ini ada ISSN-nya, EISN-nya,
subjek areanya medicine onkologi ya karena kanker, medicine hematologi. Source type-nya jurnal ya. Nih, ini contohnya. Nah, itu. Ini Scopus nih ya. Nah, ini kalau Web of Science. Nah, ini Web of Science ini nih yang harus Ibu penasaran terus tapi kalau kata temen Ibu dari bukan orang WNJ bayar sin gitu ya kan. Nah ini jadi Ibu jadi kalau kita mau buka akun seperti Scopus tadi nih kalau Scopus tadi kan sign in ya daftar create account biasa aja kita daftar sesuai nama kita. Nah terus sign in ya kan nih ini sesuai nama kita. Ntar kita tinggal sign in aja ya kan. Nah, kalau belum daftar biasa kayak nulis sign in different account atau buat nama daftar baru ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk nih kalau web of science kayak gini nih. Cuman mau masuknya Ibu nggak pernah berhasil ya. Jadi kesel terus taunya buntut-buntutnya infonya katanya harus langganan ya. Jadi belum jadi ya. Nggak tahu juga bayarnya berapa, bukan karena bayarnya tinggi atau enggak, karena apa lebih ribet masuknya kalau menurut Ibu ya, apa karena Ibu lagi males baca, ya udahlah satu-satu aja Web of Science saja, Scopus aja, yang penting udah ada salah satu gitu kan ya. Tapi bagus juga dari sini Web of Science ya. Oke, ini kita lewatin karena terus terang Ibu nggak punya akunnya ya, walaupun artikel Ibu ada yang sudah terindeks WOS. Nah, tadi kalau kita tadi kualitas yang baik, nah kita udah terindeks. Jadi Scopus walaupun kita sudah udah daftar kayak gini nih, udah buat daftar, tetapi kita belum punya artikel yang sudah terindeks Scopus, itu nggak bakal bisa keluar ya, gitu. Ya nih jadi ini dashboardnya kalau yang punya Ibu. Nah, ini dia. Ini sebenarnya kemarin Ibu ada bikin ini ya, ini nggak usah diiniin. Komplain request ID ya. Jadi ternyata nama Ibu ada 2 orang Austria. Doriza S juga sama-sama ya. Jadi Ibu menginformasikan bahwa ini otornya Doriza Sinta ya. Oke. Nah, jadi ini misalnya coba author search. Nah, misalnya di sini nama, last name ya Doriza S. Nah, jadi singkatannya Doriza Sinta. Afiliasinya Universitas Negeri Jakarta. Search, ada apa enggak di Scopus. Jadi walaupun biar kita terdaftar, kalau nggak ada, kalau ada, nggak ada. Ya. Nah, ini ada satu dokumen, baru satu ya Ibu. Oke, ya. Nah, terus ini dokumennya. Ya, resultnya baru 1. Oke, view title-nya ini dia. Ya, implication of the use Android based application. Nah, ini seperti ini. Ya, kalau kita sudah mensitasi dari sini harus Scopus. Ya. Nah, kalau kita citasinya Scopus, kita mau nulisnya ke jurnal yang Scopus, sebaiknya yang kita citasi juga yang penulis dari terindeks Scopus. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu ya modelnya ya, jurnal terindeks, Scopus, sama Web of Science. Mohon maaf ya, yang untuk Web of Science Ibu belum terdaftar. Kita lanjut. Nah, ketika menulis yang harus diperhatikan nih, ketika menulis untuk publikasi artikel ya, itu yang harus diperhatikan adalah penulisan nama institusi ya, harus konsisten dan harus nggak berubah-ubah. Misalnya Universiti Kebangsaan Malaysia,
The National University of Malaysia apa UKM. Itu kita harus salah satu kita harus tetapkan. Dan ini mesti ditentukan biasanya sama lembaganya, ya. Kayak UNJ. Kalau dulu kan waktu sebelum dulu ya, waktu tahun-tahun 2008 Ibu ingat banget awal-awal itu dulu kita mengistilahkan Universitas Negeri Jakarta itu State University of Jakarta, ya. Tapi ketika tahun Ibu nggak tahu ya, pokoknya Ibu mulai aktif lagi menulis itu 2015, setelah 2010 vakum, dari 2010 sampai 2015 Ibu vakum ya menulis. Nah, itu akhirnya UNJ menetapkan bahwa nama institusinya Universitas Negeri Jakarta saja, ya. Jadi bukan State University of Jakarta. Jadi nanti kalian kalau menulis artikel atau menulis lembaganya Universitas Negeri Jakarta, walaupun itu pertemuan yang Anda lakukan dalam memperkenalkan diri dalam untuk seminar itu adalah seminar internasional, ya. Jadi tetap ini kelihatan nggak PPT-nya yang ini? Belum ditampilkan lagi, Bu. Oh, belum ditampilkan lagi ya? Oh, alah. Bentar dulu di end show. PPT belum tampil. Oh. Nih. Ya, yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti ya. Kalian harus menuliskan institusi itu Universitas Negeri Jakarta walaupun seminarnya internasional. Jadi memperkenalkan diri Anda adalah seorang student atau lecturer dari Universitas Negeri Jakarta, ya. Jadi bukan State University of Jakarta. Jadi nggak usah gaya-gayaan. Kita udah sepakat lah kalau nggak salah itu udah ketentuan rektor itu udah kita jadi menggunakannya Universitas Negeri Jakarta. Jangan lupa ya. Ya, jadi kalau apa-apa sumbernya Universitas Negeri Jakarta. Ya, kayak Ibu kemarin presentasi ya kan Nis bilangnya Universitas Negeri Jakarta. Ya. Jadi nggak gaya-gayaan, bukan gaya-gayaan sih, maksudnya nggak usah pakai bahasa Inggris. Yang kedua, yang harus diperhatikan sesuatu yang penting dalam peneliti ini adalah, ini karena berhubungan dengan Mendeley-nya nanti ya, ini adalah penulisan nama. Nah, nama itu harus konsisten, ya. Biasanya kan ada nama belakang, nama depan, ya. Kan Ibu Sinta Doriza, berarti Doriza Sinta, ya. Atau Doriza S biasanya. Nah, kalau misalnya 3 nama, Edi Hairianto Majelan. Majelan H, harus konsisten, ya. Jangan nulisnya Majelan Herianto gitu, ya. Misalnya Anis Rosita, Rosita Anis. Nih misalnya, nah, Devani Sekar Melati Sukma Aziz. Nah, ini banyak banget nih, ya. Devani harus konsisten nih, Devani. Mau Aziz, Sekar Melati Sukma, Devani berarti singkatannya Aziz, Sukma Melati Sekar Devani. Aduh banyak banget ya. Jadi nanti kalau mau nulis disingkatnya apa? Apa Devani Sekar Melati Sukma Aziz atau Devani Sekar MS Aziz, ya. Jadi nanti mesti dikonsisten, jangan berubah-ubah ya, Devani ya. Nih kalau yang namanya tiga nih. Nih kalau Hilwa Fasa Ilwana berarti Ilwana HF. Nah, gitu. Ya. Terus kalau Anissa Zahra Anissa sama nih, Tantri Iklima tinggal dibalik. Nah, Puspita Rini Ngulandari berarti Ngulandari, PR, P.R, ya. Awaliyah S.N, ya. Jadi gitu ya. Jadi penulisan nama ya, penyingkatan itu penulisan nama harus jangan berubah-ubah ya. Kenapa? Nanti takutnya ada sama nama ya. Doriza Sinta aja, S Doriza aja
Doriza S ada 2 nama tuh di seluruh dunia. Ibu juga baru tahu, kirain ibu nama Sinta Dorija cuman Sintanya mungkin banyak ya, Dorizanya jarang ada yang nggak punya nama. Taunya orang Austria ada punya nama Doriza. Dan yang kedua, ya, Anda harus terdaftar di Google. Sebenarnya kalau Google Scholar ini, kalau kita udah nulis 2 hal ini, ya, terus kita publish, walaupun Indonesia nasional sumbernya, pasti akan kita punya Google Scholar, ya. Google Scholar ini dari mana nih? Kita buatnya di scholargoogle.com. Kalau belum punya, dibuat, ya, diisi. Nah, dari awal, ya, tadi sama antara institusi, nama, sama email itu harus nggak boleh berubah-ubah, ya. Jadi kalau pakai email itu ya email itu terus gitu loh, ya. Misalnya kalau ibu sudah dosen UNJ, ya, berarti ibu selalu email ibu itu kalau untuk yang penulisan seperti ini, Sinta Doriza, nama ibu komplit yang kecil, tulisan kecil semua, @unj.ac.id, ya. Jadi itu selalu nggak berubah-ubah. Sinta Doriza, terus Sinta Doriza @unj.ac.id dan Universitas Negeri Jakarta. Nah itu udah pakem, ya. Nah, kalian pun juga harus seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa sebenarnya ada ya email mahasiswa UNJ. Nah, itu yang harus digunakan. Tapi kalau nggak mau, berarti misalnya ada Gmail, nah itu pakai Gmailnya. Cuman kan sayangnya nanti ada kasus yang kakak kelas kalian nih, ketika pindah ke universitas lain S2, ya kadang-kadang suka nggak terbaca akun di Google Scholar-nya karena kan beda ya. Jadi itu yang harus dihati-hatikan. Ya, jadi email harus sama. Terus yang keempat, Anda harus terdaftar di ResearchGate. Ya, researchgate.net. Nah, sekarang Ibu minta, oh iya lupa. Sekarang kalian harus daftar, ya. Wajib daftar untuk sekarang dari coba mulai. Ya. Yang selanjutnya adalah ORCID. Nah, ResearchGate ini, ya, ResearchGate ini sangat penting, ya. Ini adalah riset. Kalau Google Scholar ini, iya, kita bisa terindeks. Ini otomatis. Ketika kita nulis pasti akan akan terbaca, ya. Contohnya nih kalau Google Scholar seperti ini nih, ya. Ibu stop share. Jadi kalian harus daftar ya nih, Google Scholar. Biasanya kalau di Indonesia namanya cendekia, tapi coba kita Scholar ya. Scholar Google ID. Coba kalian buat sekarang. Google Scholar, tapi biasanya dari Gmail ya. Ini mah otomatis. Nah, kalau kita udah punya Google Scholar dari buat Gmail, Ibu juga lupa ya buatnya kayak gimana. Coba deh, mungkin kalian dari Gmailnya. Biasanya kalau kalian buka Gmail kalian, terus kalian buka Google Cendekia, kalau belum, nanti tinggal isi ya. Ini kan kalau ini kan masih Audrey, ya kan, karena terbukanya adalah Google Cendekianya, Google-nya si Audrey. Jadi Google-nya harus Ibu rubah. Google-nya Ibu, mana Sinta Doriza 75 nggak ada kok. Tambah akun ya. Oke, nah akunnya Sinta Doriza 75. Ibu kalau Google-nya pakai ini. Nah, itu baru ketemu nih profilnya punya Bu Sinta. Ya, nah itu baru ada. Ya, jadi Gmail Anda apa, terus buka Google Scholar, nanti akan muncul. Ya, gitu. Nambah lagi kutipan Ibu 142. Kemarin baru 140. Ya. Nah, ini yang namanya Google Cendekia. Ya, kalau ini udah otomatis. Ini juga seluruh dunia. Bu, share screen-nya hilang lagi, Bu. Share screen-nya hilang lagi ya. Gimana caranya nih share screen-nya biar? Desktop aja kali ya. Share screen-nya ya. Desktop. Oke. Desktopnya yang ini ya. Ntar dulu, Ibu matikan dulu ininya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi ya, kalau misalnya tadi nih ya, Ibu ulang ya.
ketika buka Gmail, ya, ini kan Gmailnya Gmail Audrey nih, ya. Kalau misalnya Ibu klik Scholar, ya, ini nggak ada, ya. Ini profilnya Audrey. Kalau lihat profil saya pasti yang keluar Audrey. Kenapa? Karena Gmailnya Audrey. Jadi kita harus ganti akun. Ya, nanti tinggal isi aja nih kalian. Kalau belum ada, nanti langsung isi ini karena kebetulan Bu Sinta udah terdaftar. Nah, ini Sinta Doriza. Kalau Ibu Google Scholar-nya pakai yang 75. Ya. Nah, ini dia. Ya, ini terbitannya ini judulnya, ini dikutipnya sama siapa aja, ya. Terus ini tahun terbitnya, ya. Terus nah ini dari di sini bisa ketahuan nih, dikutip oleh siapa. Kutipannya totalnya ada 142, ya kan? Ibu baru terdaftar di Google Scholar ini tahun 2016, ya. Jadi mulai tulisan Ibu ada tuh di 2016. Terdaftar 2016. Ya. Baru buka Scholar-nya. Nah, ini tahun 2017 ada 7 yang citasi Ibu. Tahun 2018 ada 16, 34, 19. Tahun 2000 ada 40, 2021 ada 42. Ya. Nah, ini kutipannya. Terus indeks H ini adalah jadi kita kalau ngurut ketika misalnya ini satu juga, ini satu, itu belum terindeks, masih satu, ya. Tapi kalau ini satu, ini yang ini ada 2, berarti kita udah dapat indeks H2. Jadi urutannya nih kalau yang ini pertama 2, baru kehitung, kalau ini 1, baru kehitung 1. Walaupun ini kita semua 1 semua tetap 1. Nah, yang kedua ini harus 2, biar jadi indeks 2. Nah, yang ketiga ini harus 3, minimal. Ya. Nah, tulisan yang keempat harus minimal 4, baru kehitung. Yang ini 5, harus terhitung. Nah, artikel Ibu yang ke-6, ya. Kalau artikel Ibu di sini nih yang 5 ini ada 6, antara ini sama ini nambah 1, berarti indeks Ibu di sini akan 6. Ya. Terus indeks 10 ini apa? Indeks 10 ialah artikel yang jumlahnya kelipatan 10. Yang jumlahnya kelipatannya ada 10 ada berapa? Yang ini kan kelipatan 10. Yang ini juga kelipatan 10. Berarti artikel yang memiliki indeks kelipatan 10 ada 2. Ya, gitu. Ini namanya citasinya. Ya. Jadi kalau kita mau lihat tulisannya tinggal buka klik kita copy. Ntar kita lihat dari citasi. Nah, yang selanjutnya kita balik lagi ke presentasi. Ini tadi Google Scholar ya. Yang selanjutnya adalah ResearchGate. Ya kan? Nah, ResearchGate juga kalian harus daftar. Ya. Jadi Ibu kemarin tuh sekarang malah di UNJ harus wajib daftar dosen-dosen. Ya. Nah, ini harus Anda coba daftar ya, ResearchGate. Jadi Ibu nanti minta tolong nanti kalau udah daftar dikasih tahu ya. Wajib daftar ya kalian, daripada nanti skripsinya belakangan. Mendingan sekarang aja kalian udah punya ResearchGate. Ya. Ini ResearchGate. Kemudian login. Coba nanti daftar di rumah. Ya, ini kalau Ibu emang udah punya ya. Nanti ada tulisannya login apa gitu. Nah, nih udah ada ResearchGate-nya Ibu. Ya, gitu. Nih, yang baca artikelnya Ibu tuh. Yang udah ngeliat ada 48.000 yang ngebaca, ada 1 jutaan. Ya. Ini juga sebenarnya kalau kita mau nambah ini bayar juga sih. Ya cuman ibunya males lah. Bayar-bayar. Mahal. Nih nanti ada yang rekomendasi, ada surat, nanti see your statistic. Tuh. Misalnya your article tentang ini nih Kerawang, Policy of Kerawang, ada yang baca udah 20 orang. Nah, ini see your statistic.
Nah, ini dia nih. Report November ya. Nih, ini untuk apa? Tuh yang baca. Jadi ketahuan siapa yang baca kita, siapa yang itu ya. Untuk setiap artikel. Nih, cerai gugat ada yang udah baca 24, baca full teksnya 16, kebaca. Jadi ketahuan siapa yang baca tulisan kita. Jumlahnya ya. Orangnya juga sebenarnya kayaknya ketahuan tapi by email ya. Gitu. Nih, yang baca ibu tuh dari orang Indonesia, dari Malaysia, Filipina. Tapi ini untuk yang artikel mana nih? Read by country. Ya, masih sedikit ya. Ini ya masih sedikit. Belum, ibu memang bukan siapa-siapa kok. Ya, belum canggih. Nih kalau mau increase your impact ya ini, nah ini bayar. Ya, increase your impact nih, ada tulisannya bayar nih nanti kalau kalian lihat. Tapi ya nggak usah bayar lah. Ya. Ini nanti ibu mesti invited co-author, segala macam nih nanti. Makanya nih mesti kalian kalau ResearchGate, kalau ini mesti ada emailnya terdaftar. Emailnya harus sama ya. Gitu. Jangan lupa daftar ya, ResearchGate, karena ini buat skripsi kalian. Yang selanjutnya adalah ORCID tadi, ya. Kan kalian udah buka itunya ya. Nah, ORCID itu justru yang wajib, ya. Karena ketika kalian mau mempublish di jurnal, baik itu nasional ataupun internasional, itu pasti diminta ORCID ID, ya. Nah, ini ORCID-nya harus ada. ORCID register, ya. Ini ibu copy, silakan ibu masukkan ke chat, ya. Daftar ya. Ini ORCID. Kok Zoom meeting sih? Kok jadi ini? ORCID register. Oke. Nah, nih. ORCID register orchid.org. Ya. Ini kalian harus daftar nih. Ya, nih ibu copy, ibu masukin ke chat. Didaftar ya. Caranya, daftarnya udah keluar, register. Kemudian emailnya tetap tadi ya, jadi harus sama, email ResearchGate, email ORCID, pokoknya satu email. Makanya harus dipisahkan dengan email pribadi yang banyak ecek-eceknya. Kenapa? Nanti ada kasus, ada dosen, ya. Jadi dia pakai email satu email aja, tahu-tahu udah semuanya segala macam gabung semuanya, giliran akhirnya kepenuhan. Nah, giliran kepenuhan susah deh gitu. Jadi mulai sekarang dipisahkan itu email untuk sekolah dengan email untuk yang bangsa untuk laporan Shopee, Tokopedia gitu ya. Ya itu harus dipisahin tuh ya. Lazada ya kan. Soalnya kan itu menuhin itu apa? Menuhin inbox ya. Jadi ada teman dosen kayak gitu tuh. Jadi akhirnya kepenuhan semuanya. Ya tugas mahasiswa juga digituin. Jadi makanya Bu Sinta juga maaf sebenarnya kayak gitu juga kasusnya dulu. Jadi dulu tuh udah berasa, akhirnya makanya setiap semester email baru gitu ya. Makanya ketika ditelepon, ibu emailnya apa kalau nanya yang bank. Di setiap bank juga beda-beda banknya, ya kan. Jadi kadang-kadang apa ya, saya lupa email saya banyak soalnya tiap bank beda-beda gitu ya. Nah ini daftar nih nanti emailnya apa, passwordnya apa, sign in. Ya, ntar tinggal daftar. Jangan lupa institusinya Universitas Negeri Jakarta. Coba dicoba ya, nanti WA ke ibu, Bu, saya udah punya ORCID gitu ya, Japri. Tulis nama sama itunya. Oke, jadi tugasnya daftar ResearchGate sama ORCID. Ya, ini ResearchGate. Research, karena buat Anda juga ResearchGate. Oke, ya. Kita lanjut. Kenapa nih ORCID perlu? Coba ya, kalau kita misalnya mau buka jurnal, kita taruh nih jurnal JKKP ya.
Jurnal Kesejahteraan nih punyanya UIN. Kok jangan punyanya. Ini punyanya Unstak. Susah bukanya. Jurnal Abdimas nih. Ini deh. Ya. Punyanya UNJ, punyanya FT. Kok Umsida sih? Nih, kenapa kita harus punya ORCID? Nih. Nih, kita harus terdaftar dulu nih ke jurnalnya. Kok ini sih? Jurnal JKKP aja deh. Jurnal, ini nih. Jurnal dedikasi. Oke. Nih ya, jurnal dedikasi pengabdian. Nih punyanya Dikti. Ya. Nih, kalau kita buka jurnal, ya kita mau publish di jurnal, kita harus daftar dulu. Nggak bisa main asal masuk artikel kita harus daftar register. Ya. Nah, ini harus kita buat tuh kan. Yang diminta pertama apa? ORCID. Ya, ORCID-nya yang diminta. Gitu. Nah, nanti kita masukin nih ORCID. ORCID-nya apa? Tadi ORCID ibu berapa ya? Ibu juga lupa deh. Ya. Nah, terus ini ada nama ibu. Ya, masukin nama, family name, affiliation, jangan lupa Universitas Negeri Jakarta. Country-nya Indonesia, emailnya ya. Kalau nih ibu email berarti ibu pakai email UNJ ya, sintadoriza@unj.ac.id. Nah, terus nih, yes, tinggal di checklist ya. Mau ngumpulin data atau mau publikasi, semuanya di yesin aja. Register. Jadi kalau udah register ya. Ibu kenapa enggak? Ibu udah terdaftar nih kayaknya di sini. Biasanya kalau kita OJS-nya universitas kayak di UNES, kita satu daftar aja di misalnya salah satu jurnal, misalnya namanya jurnal keluarga, nanti jurnal busana ya gitu. Nanti kalau kita mau ngirim ke jurnal humanities, jurnal komunikasi, udah ada nama kita gitu ya. Kalau di satu lembaga di JKKP juga seperti itu. Oke ya. Nah, ini kenapa ORCID harus perlu. Ya, jadi nanti ketika Anda kirim. Kenapa tadi ResearchGate harus penting? Ya, karena untuk mendukung citasinya. Jadi saling link-link itu Mendeley-nya itu. Nah, itulah Mendeley itu alatnya ngebaca semuanya tuh. Ngebaca dari link Scholar, ngebaca dari ResearchGate, ngebaca dari ORCID ya. Canggih banget ya Mendeley, orang yang buat yang canggih. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini yang kita akan masuk. Mengenal Mendeley. Desktop berdasarkan icon. Ini kalau Mendeley. Tadi ini, ya Ibu matikan dulu ininya. Kita langsung sini aja ya. Kalian nanti lihat dari PPT-nya kan sudah dilihat ya. Save dulu. Ya, bentar. Oke, ini apa? Ini tadi yang Mendeley-nya. Nah, nih. Ini namanya Mendeley Desktop. Ya. Terus yang ini Mendeley Webs. Ya. Web importer. Ini kalian harus ada di sini nih. Ini yang paling penting yang harus ada di sini. Udah ada semua belum? Kalau udah ada coba raise hand. Yang udah ada kayak gini. Di sininya ya. Yang kayak ibu kelihatan kan di sininya nih. Mendeley Web Important tulisannya. Berapa orang nih yang raise hand? Yang raise hand baru 5. Hah? Yang lain belum ada? Dicoba dong. Masa cuma 5? Berarti belum ada install Mendeley. Ini Mendeley buat makalah-makalah mata kuliah yang lain juga pakai Mendeley loh. Tante Ina. Udah ya, Tante Ina ya. Dri, Tante Ina udah ada, Dri.
Oh iya, belum. Oke. Ya. Jadi, apa tadi? Udah ada ya? Lo kok jadi raise hand tinggal satu orang? Ya. Coba ya udah sekarang lower hand deh. Ya. Ibu sih harapannya tadi sebenarnya udah bisa semua nih. Ya, manly-nya. Oke. Nah, terus apa tadi kalau di itunya di PPT-nya tampilannya ibu lupa deh. Apa PPT-nya coba? Ibu nggak megang PPT-nya. Buka lagi deh PPT-nya deh. Dibuka lagi PPT-nya. Cepet. Apa kata PPT-nya? Kata PPT-nya, oh ya langkah-langkahnya ya. Icon Mendeley sudah ada di desktop. Nah, kita udah punya akun Mendeley. Ya. Oke, Ibu matikan dulu nih. Coba deh disebutin deh ininya. Kita akan udah punya akun Mendeley. Kalau udah ada di desktop berarti udah punya akun ya. Nah, langkah-langkahnya, ini dia. Ketika kita mau nyari, nih, langkah-langkahnya. Loh, yang ini mana ya? Yang memperkenalkan Mendeley-nya mana ya? Oh, ini ya, ketinggalan nih. Kalian, nggak mau ini. Dilihat dong, kan ibu nggak punya PPT-nya. PPT-nya kan kalian udah baca, sengaja ibu kasih biar kalian yang ngasih tahu ibu. Karena kan kita kan akan mondar-mandir buka website, ya. Oke, mau kenal desktop Mendeley. Nih, kita buka Mendeley. Ketika kita buka Mendeley nih, di desktopnya udah ada nih. Mendeley desktop. Kita buka. Tuh, buka Mendeley desktop. Apa yang ada di dalam Mendeley desktop? Tuh, pasti keluar seperti ini ya. Kalau kita buka Mendeley desktopnya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Oke. Sip, makasih Devani udah ngangguk. Oke. Nah, di sini itu enaknya kalau kalian semuanya way off on cam. Jadinya kan ibu tahu ngeliatin apa enggak. Ya. Nah, di Mendeley ini ada icon-icon add, folder, sync, ini synchronize maksudnya, terus help. Ya, ada lagi nggak? Nggak ada kan? Ini kalau search. Nah, ini yang punya, ya. Yang punyanya Sinta. Nggak mungkin dong ini yang punyanya Devani, ya nggak? Yang orang webnya Mendeley-nya Sinta kok yang terdaftar. Ya, oke. Nah, Mendeley ini, add ini adalah fungsinya untuk menambah artikel-artikel yang mau kita jadikan referensi. Ya, ada apa aja? Kita bisa melakukan add file, kita bisa melakukan foldernya, ya. Kita bisa watch folder, kita lihat aja. Kita bisa isi add entry manual. Nanti satu-satu ya. Nah, ini kalau buat tambah folder di sini nih. Ini kalau ibu foldernya kan ibu bedain. Ada entrepreneur, ada evaluation education, ada opportunities entrepreneurship, banyak nih sebenarnya. Tapi ini udah kacau nih ibu datanya. Jadi Anda harus bagus ya. Ya karena kemarin sempat rusak, terus ibu ulang lagi, ya ibu puyeng lagi deh. Udah kebanyakan ketika masuk semua ininya nggak jelas lagi. Ya. Nah, kalau add file, ya. Kemarin kan ibu sudah minta file kalian, file-file artikel yang manajemen pendidikan vokasi, yang apa, medlit, ya kan? Disuruh dibuat dalam bentuk file dan folder. Ingat nggak? Kita mau mulai Mendeley. Yuk kita coba sekarang. Udah buka Mendeley-nya belum? Oke, dibuka Mendeley-nya. Harusnya dari tadi udah siap dong Mendeley-nya. Orang lagi belajar Mendeley, buka Mendeley. Mendeley, Mendeley katanya. Kalau dulu tuh ibu ikut les. Mendeley, Mendeley. Oh.
Semuanya Ibu jabanin itu ikut les Mendeley. Tapi tetap nggak bisa installnya sendiri. Ya, installnya sendiri nggak bisa. Oke, ya. Udah ya. Kalau kita mau add file, coba add file, ya. Kita klik. Nah, kita tinggal buka di sini add file. Ntar dia lagi loading ya. Nah, file mana nih yang mau kita Mendeley-in? Misalnya yang ini ya. Ibu nggak tahu nih file apa. Tapi ini kayaknya artikel. Ya, pokoknya ini. Tinggal pilih kamu, kan tadi naruhnya di mana. Kalau naruhnya di yang MPV, tinggal milih foldernya, ya kan? Nah, coba tes. Nah, klik file, udah open. Set. Nah, tuh udah masuk kan? Oh, ternyata punyanya Bu. Udah langsung masuk tuh, lihat. Ya kan? Padahal kan tadi nama judul filenya kan Ibu gak tahu nih punya siapa. Bener nggak? Ya. Nah, ternyata sudah masuk semua. Nih, tuh. Ternyata nih judulnya sarung tangan higienis. Penulisnya Esti Nurbaiti Arsi sama Ernita Maulida. Ini nama jurnalnya belum ada nih. Kita bisa nulis jurnal Abditek gitu misalnya. Kita tambahin karena nanti kan buat biar benar. Jurnal Abditek. Tulisannya jangan gede-gede ya. Ya. Ibu nggak tahu jurnal Abditek apa nih. Kayaknya Universitas Negeri Jakarta deh. Lupa Ibu. Nah, nanti dibenerin lagi ya. Sesuai nama jurnalnya ya. Makanya dilihat di sininya nih. Di mana. Oke, di PDF-nya kayaknya ada nih. Sorry. Nah, nih. Ini ya. Nah. Oh, ini mah udah ininya. Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik. Nah, nih kita copy nih. Untuk nama jurnalnya. Jadi kita harus ngikutin ini. Jangan sembarangan nulis, jangan diringkas-ringkas, ya. Jangan diringkas-ringkas. Mana tadi Mendeley. Nah, nih kita ganti ya. Hapus, paste. Wah, kok jadi gini nih? Gak kebaca. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas. Coba kalian dicoba langsung filenya. Masuk nggak Mendeley-nya? Coba. Fakultas Teknik. Abditek. Nah, tuh udah langsung muncul tahunnya tahun 2021, volume ke-1, bulan November, halaman artikelnya, ya. Ini abstraknya kalau mau masukin nih abstraknya yang tadi. Tapi jangan-jangan ntar nggak muncul lagi. Ini kenapa bisa nggak muncul gini ya? Ibu ininya. Nggak pernah muncul, biasanya muncul teksnya. Nah, bisa nih abstraknya dimasukin ya. Dimasukin. Gimana sih? Tinggal copy. Kalau kita mau melengkapi tadi ya. Nih kita lengkapi, kita paste. Nggak muncul lagi nih, kenapa sih begini? Edit paste. Ini kayaknya ininya deh. Pastenya, tadi tanya deh, kok bisa gini sih? Nggak pernah bisa nyambung. Nah, terus author keywordnya udah masuk ya. Nah itu. Kalau memang sudah oke, ya, emang sudah oke datanya bener, ya, kita tinggal detail are correct. Set. Tuh, ya. Kalau udah detail are correct, walaupun ini ketulis, ya, biasanya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, ya. Kalau enggak muncul, pokoknya biasakanlah walaupun muncul enggak muncul gitu ya, langsung klik sinkron, ya. Sinkron itu kesannya untuk menselaraskan, jadi untuk menyimpan sih sebenarnya, ya. Walaupun sebenarnya udah otomatis kesimpan, tapi lebih baik disinkron, kan, ya. Pokoknya ketik seperti itu, ya. Oke. Jadi gimana coba contohnya
Fitriana Kusaini, gimana caranya nyari menambahkan file yang mau disitasi di Mendeley? Itu add file dulu Bu di atas pojok kiri. Habis Terus itu pilih artikel yang mau kita masukin Bu. oke. Tapi harus artikel. Oke, Kayak artikel gitu. harus PDF ya. Iya Bu. Oke. Habis sudah dipilih, Nah, terus klik open. oke. Terus apa lagi? Habis itu diklik itunya Bu, filenya. Biasanya mulai ya, nih kalau ini masih Iya. ya. Nih, jadi ada Iya, muncul Bu. lagi 2 kali deh, harusnya Ibu dilihat nih. Iya Bu. Ya, jadi gitu ya. Oke, makasih Fitriana Husaini. Folder pun juga begitu juga sama ya. Kita bisa ngopi se-folder-foldernya, tapi kalau Ibu sarankan lebih baik jangan ya. Lebih baik satu-satu. Kita satu-satu aja ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bisa entry manual kalau nggak bisa ke detect. Nah, di entry manual ini tipenya banyak. Ada bill, pembayaran, buku, book session, case, komputer program, conference proceeding ya, yang seminar proceeding, kalau nggak terdaftar ya, ensiklopedia, film, generik, hearing, jurnal artikel. Nih kalau jurnal artikel yang nggak kebaca, magazine, koran, ya, paten juga boleh kita masukin, report, ya, laporan-laporan penelitian, statuta, ya, iklan TV, tesis, web page, working paper, ya. Nah, kalau jurnal artikel, kalau book, biasanya book yang susah nggak bisa masuk. Kita klik book. Jangan lupa kita tulis judulnya. Penerbitnya siapa. Penerbitnya diikutin ya, ini nama belakang, nama awal. Tahunnya, halamannya, buku yang mau kita citasi. Ya, kan nggak mungkin semuanya ada 500 halaman, 500-500-nya kan kita nggak mungkin, kan pasti ada hal atau PP ya kan, 51 sampai 55. Nanti kita tulis di sini. Ya. Ini abstraknya kalau ada keywords-nya, city-nya, bukunya tuh diterbitkan di mana, edisi keberapa, nama editornya siapa, publishernya siapa, penerbitnya. Kalau ada URL-nya masukin, ISBN-nya masukin, kalau ada doi-nya masukin. Masukin semuanya biar komplit. Habis itu kita save, habis save jangan lupa synchronize. Ya. Nah, itu ya. Ini kita kalau kita masukkan di dalam melalui Mendeley desktop. Oke. Ya. Sampai sini ada tanya nggak? Nah, yang kedua. Oke, siapa tuh? Anis Bu. Anis, ya kenapa Nis? Kalau nggak disinkronize, lupa sinkronize gitu, ada bermasalah gitu ya Bu nanti Bu? Oke, terima kasih Anis ya. Terima kasih pertanyaannya bagus. Ya, kenapa kalau nggak disinkronize ya? Kalau nggak disinkronize biasanya ketika nanti kita akan menggunakan nama Bu Ernita ya, belum kesinkronize gitu, walaupun saya udah masukin tapi belum kita sinkronize ya, itu nggak akan kebaca. Jadi ketika nanti kita panggil gitu, nanti di Word-nya ya, nanti contohnya kalau di Word-nya kita panggil, ini contohnya ya, misalnya satu, misalnya tulisannya Anis, Ibu belum pernah masukin Mendeley gitu ya, ke Word kan lama ya. Nah, nanti ketika Ibu tulis ceritanya, Ibu udah masukin di Mendeley tapi belum disinkronize. Nah, itu nggak akan muncul gitu loh. Ya. Jadi ketika ini dia nggak akan kebaca, nggak ada siapa namanya Anis. Gitu. Jadi kesannya seolah-olah belum kita masukkan di database Mendeley kita. Itu ya Nis. Nih contohnya nih. Karena kan dia link. Ya, misalnya bla 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 bla. Ya. Nah, kok nggak muncul bla bla blanya? Ibu udah ngetik deh. Ibu udah kepenuhan nih laptopnya nih. Kebanyakan rekaman Zoom. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ya. Terus kita reference ya, ini sebenarnya nanti belajarnya nih, nanti ya. Insert
Oke, misalnya nih, kan ada muncul. Set nih nanti muncul kotak kecil di sini. Nah, itu muncul kan? Misalnya kita nulis Rosita. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, itu kalau kita nggak sinkronis kayak gini nih. No search result found for Rosita. Gitu. Jadi seolah-olah belum ada datanya. Ya, gitu. Oke ya, gitu ya Nis jawabannya. Ada lagi yang mau tanya? Ibu mau nanya, Bu. Ah, Berarti di Mendeley-nya itu misalnya file-file PDF yang udah kita add ke Mendeley bisa kita buat folder lagi kan Bu di Mendeley-nya? bisa, bisa kita nanti nih kita tinggal tarik-tarikin aja nih mana. Karena kalau ibu kan kalau udah kebanyakan ya, misalnya nih kan kalau entrepreneur nih kayak gini nih, yang new foldernya kan banyak nih. Mestinya kan bisa kita tarik-tarik ya, ini tentang apa ya kan? Karena udah kebanyakan, males ibu. Dulu udah pernah rapi per folder, sesuai ini nih per folder. Sempat rusak Mendeley-nya, terus mulai lagi, tahu udah cakadut dah. Ya kurang baik data ininya Pak. Ini jadi tuh lihat kan new folder aja ada berapa banyak tuh. Ya kan? Jadi boleh Neng, boleh, silakan. Ada lagi pertanyaannya? Bisa kita buat nih folder create folder. Kita tinggal namain. Ntar kita tinggal tarik. Sebenarnya sih sama aja sih ya kayak narik. Misalnya nih ya yang ini nih, yang ini misalnya kita tarik, kita pindahin. Kalau nggak salah sih bisa. Lah kok ini jadi hang sih? Misalnya ini ya, kita tarik ke sini nih, ke entrepreneur. Nah, ntar muncul nih di entrepreneur gitu. Ya, kelihatan nggak tadi Ibu narik? Kelihatan Bu. Berarti Nah, sama kayak kita narik di file Explorer ya Bu? betul. Ah, Ya, ya. jadi Terima kasih Bu. gampang. Oke, jadi gampang ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Ibu Puspita mau nanya, Ya, kan udah masukin apa namanya artikelnya ke Mendeley, terus habis itu kita mau ngutip kan Bu, nah, tapi di dalam artikel itu dia udah ngutip dari misalkan dari Ibu Sinta 2016 gitu, nah, tapi artikelnya punyanya si Anggi Wirasaputri gitu Bu. Nah itu yang diketik di dalam Word itu kita kutipnya dari Anggi atau dari Sinta Doriza 2016 Bu? nah, gini ya. Misalnya, yang mau kamu kutip siapa? Angginya? Apa Sinta Dorizanya? Angginya? Eh, di dalam Artikel yang kalian dapat, yang Puspita dapat punyanya Sinta apa punyanya Anggi? misalnya punyanya Bu Sinta, Oh tapi ya, yang Anggi mau disitasi tulisannya Anggi yang ada di dalam artikel Bu Sinta gitu ya? iya kayak gitu Bu. Berarti kalian di Mendeley-nya itu harus punyanya si Anggi, jangan punyanya Bu Sinta. Nah, maka dari itu, waktu itu kan Ibu pernah bilang kan, waktu di kajian literatur, ya kan, carinya satu artikel. Tapi kan di dalam artikel itu kan ketika Anda merujuk teori, ada dari beragam sumber, ya nggak? Nah, itu dicari di referensi. Nah, doi-doi yang referensi yang ada di itunya yang tadi model si Anggi, punyanya Zahra, punyanya Sofriani, gitu ya. Artikel-artikel yang ada di Bu Sinta, yang mau kamu citasi itu ada Zahra, ada Devani, ada Sufriani, ya. Nah, itu artikelnya kan sendiri-sendiri, ya itu harus kalian download. Gitu Puspita. Ya. Jadi harus sumber aslinya. Paham? Paham Bu. Berarti emang dilihat daftar pustakanya dulu baru kalau misalkan mau kutip dari yang si Anggi masuknya ke artikelnya si Anggi gitu ya Bu ya. Iya, berarti harus cari artikelnya si Anggi. Oke Bu. Terima kasih Bu. Sip. Ya. Jadi harus nyari dia. Oke, ada lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, Ibu sebenarnya menyarankan kalau kalian mengutip artikel yang tadi kan sebenarnya udah di copy filenya, ya. Kalau ini kan kalau add file, add folder seperti ini ya,
kita kan mengcopy kecuali yang manual ya, add entry manual. Kalau yang add file ini kan berarti kita mengcopy file yang udah PDF, ya nggak? Nah, sedangkan file PDF kalau artikel internasional kita ngambilnya dari Sci-Hub. Ya. Nah, itu nggak boleh. Ketahuan pencurian. Ya, gitu. Ya, nggak boleh. Nah, jadi kalian harus mencari sumber aslinya atau, nah ini caranya. Yuk kita mulai perhatikan ya. Ini yang tadi Ibu maksudkan yang di halaman berikutnya. Bentar ya. Ini yang ada giniannya nih. Yang panjang nih. Nih, langkah-langkah mensitasi. Ya, jadi yang bagus nih langkah-langkah mensitasi seperti ini. Pertama, yang mau kita citasi apa? Ya, misalnya kita buka Elsevier. Ya, kalau nyari jurnal kan ada bisa Elsevier, bisa Taylor Francis, ya nggak? Ya. Nah, find artikel. Ya, misalnya artikelnya kan kita ada di sini ya. Kita cari dulu find artikel. Misalnya tentang apa nih Ibu banyak. Family income. Kita search. Ya. Nah, kita search tadi kan udah ada tuh ya langkahnya. Family income. Misalnya Ibu mau ngambil ini nih. Mediator, ini tadi baru diambil. Ini ya, misalnya ya. Kurvin apa nih? Udah di mana-mana aja deh. Nih, ya. Misalnya Ibu mau mensitasi ini nih. Ketika Ibu baca, kan Ibu baca nih abstraknya. Ya kan? Wah, ini sesuai nih sama penulisan Ibu, gitu ya. Oke. Nah. Mendeley yang di sini Ibu matikan dulu ya, Mendeley-nya. Dulu deh. Excellent. Oh, nggak mau nih, kita cari yang lain dah. Nggak mau dibuka dia. Malu-malu kucing dia. Ya, kita lihat dulu lah entrepreneur education lagi deh. Banyak. Ya. Kita mungkin carinya jangan yang terbaru ya. Kita main terbaru semua sini 2021 nya aja deh. Nih, fokus sustainability education framework based on content analysis. Nah, misalnya kita mau ngambil ini. Ini yang mau kita citasi. Ketika Ibu baca, ya, kita baca, ini kita lihat abstraknya, ya kan? Oh, nih saya mau citasi dia nih. Isi dia bagus nih, mau saya baca. Kalau saya baca itu berarti otomatis kita akan kans untuk mensitasi. Nah, caranya tadi kan udah ketemu nih, ya. Jangan dari Sci-Hub-nya, jangan doi-nya ini. Ya. Atau dari doi-nya juga boleh, kita coba buka doi-nya. Kita klik doi-nya. Sebenarnya munculnya dia lagi sih. Oh, sama ya. Beda dikit ya. Sama. Sama ya. Sama. Oke. Nah, kalau udah muncul ini, muncul kayak gini, langsung buru-buru kita klik Mendeley di sini. Yang tadi Ibu aturannya. Klik Mendeley Web Importer. Ya. Tadi karena Ibu belum sign in, kalau yang pertama sign in dulu ya. Tapi kalau udah sign in, udah keluar sendiri. Ini langsung ke klik nih. Artikel yang mau kita masukin ke Mendeley. Kita tinggal add. Boleh kalau misalnya ada foldernya tinggal masukin mau di folder mana. Entrepreneur ya. Entrepreneur ya. Kita masukin entrepreneur. Kemudian tinggal kita add. Add. Ya, kalau udah sign in berarti kita tinggal add aja. Ya. Sign in itu biasanya di awal-awal. Awal ketika hari ini kita baru buka gitu, terus itu pasti kita minta sign in.
per berapa jam dia kadang-kadang suka hilang. Oke. Udah ya. Kalau udah add ya. Ini kita langsung balik ke Mendeley desktop kita. Mendeley desktop kita. Mana Mendeley. Kita balik ke desktop kita Mendeley. Kok nggak mau sih digeser? Kita balik ke Mendeley kita. Ya. Nah, ya. Ini kan jadi double deh nih, sarung tangannya ada 2. Ya. Nah, kita balik Mendeley kita, langsung kita klik synchronize. Ini kalau kita cari nggak ada kan? Tadi ada nggak? Ada juga nih, masuk. Tapi kadang-kadang suka nggak nyangkut. Pokoknya apa-apa utamain sinkron dah. Kita sinkronin. Apa bedanya nih kalau kita sinkronin? Ya, nah ini berarti udah masuk nih. Ya kan? Tuh, malah kalau kita lihat dari Mendeley Web Importer, lebih komplit. Tuh, ya kan? Kita nggak perlu ngisi abstrak lagi. Ya nggak? Publishernya udah langsung muncul. Doi-nya masuk, ISNN. Oh, langsung ya? Canggih ya? Oh, gitu. Ya, jadi yang Ibu sarankan menginput data di Mendeley artikel-artikel tadi yang secara langsung. Itu yang sangat Ibu sarankan. Kalau yang manual itu boleh dalam bentuk buku. Ya, baru dimanualin nulisnya. Nah, ini cara kita input Mendeley. Ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk nih yang tahap terakhir bagaimana kita melakukan penulisan artikel di Mendeley? Tadi sebenarnya udah Ibu ini kan. Ada lagi yang mau nanya nggak? Ibu mau nanya, Iya, siapa tuh? Puspita. Iya, kenapa Puspita? Kan misalkan nyarinya di Google, Bu. Terus habis itu ketemunya artikel dari ResearchGate gitu kan biasanya bisa mudah keakses gitu ya, Bu, kalau ResearchGate. Ah. Nah, itu bisa langsung synchronize dari webnya nggak, Bu? Atau kita download aja dulu? Tergantung. Dicoba dulu. Bisa nggak yang kayak tadi Ibu caranya tadi pakai klik web importer. Web importer ya. Nah, kalau nggak bisa, nah tadi dari doi-nya tadi yang Ibu kasih tahu, yang ini keluarnya nih. Doi-nya kan tadi Ibu copy kan di sini. Doi-nya, ya kalau dari Google Cendekian nih doi-nya diambil, di copy, terus ditaruh di sini. Kita klik doi-nya. Nah, gitu. Ya, dia pasti akan keluar. Gitu ya Puspita. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sip. Ada lagi nggak pertanyaan? Baru klik Mendeley-nya. Ya. Jadi kalau Ibu saranin sih dari web importer ya. Yang paling ini aman. Nah, kalau misalnya kalau misalnya Anda tadi udah filenya kemarin tuh yang kasusnya skripsi, akhirnya kan itu teman-teman kakak yang nulis skripsi udah downloadnya kan dari Sci-Hub ya. Nah, ketika mau jadi akhirnya ya kerja 2 kali. Jadi filenya ke Ibu, jadi Ibu akan minta daftar doi-doinya ini. Daftar list doi-nya. Nah, jadi Ibu buka-buka doi-doinya ini terus Ibu masukin website Ibu. Ibu buka doi-nya, masukin website Ibu. Jadi Ibu nggak nerima file kiriman kalian gitu loh. Ya. Jadi yang Ibu terima adalah daftar list doi. Daftar list ini nih. Daftar list ini. Jadi ada nama doi ya. Ditulis saja nama doi, nomor nama doi, nomor nama doi. Nah, itu yang Ibu lakukan. Jadi ketika mereka mengirim artikelnya ke Ibu, ya kan? Karena kan itu untuk internasional ya. Jadi Ibu sistemnya kayak gitu. Mengirim artikel ke Ibu, walaupun mereka sudah Mendeley-kan, nah Ibu Mendeley-kan sendiri dengan Mendeley yang Ibu hasilkan dari citasi berdasarkan Mendeley Web Importer. Gitu. Jadi bukan yang Ibu minta untuk misalnya kan yang punya data Mendeley-nya kan
mahasiswanya kan, kakak tingkatnya kan, karena dia yang nulis artikelnya pertama kan. Ibu kan nggak ada datanya kan. Nah, ketika kirim ke ibu, ibu periksa, itu ibu harus punya Mendeley-nya. Jadi kalian kalau misalnya tim, misalnya Anissa sama Devani gitu, sama ibu gitu kan ya. Nah, itu harus sama-sama mempunyai file artikel-artikel yang sama untuk dicitasi di tulisan kita bertiga gitu loh ya. Nah, ceritanya Devani sama Zahra itu Mendeley-nya itu asalnya dari copy file. Nah, untuk mempublikasi itu sebaiknya menggunakan Mendeley Web Importer. Nah, bagaimana caranya? Berarti salah satu dari kita yang membuatnya, ya salah satu dari penulis harus melakukan ini tadi, Mendeley Web Importer. Jadi ketika ininya masuk seperti yang tadi Puspita katakan, klik doi-nya, copy di link website. Udah keluar, langsung Mendeley Importer, langsung add. Klik lagi, copy lagi yang ada di Excel itu yang daftar listnya, yang udah dikumpulkan, ya kan? Jadi setiap referensi itu dibuat daftar listnya khusus doi-nya aja. Nah, ibu cari lagi, ibu kerjakan lagi web importer. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau seperti itu berarti kita insya Allah bukan melakukan pelanggaran, ya gitu ya. Jadi saran ibu sih lebih baik web importer, ya. Yang kemarin kalian MPV itu kalau bisa dari web importer. Karena kan mau citasi, karena di jurnal nasional juga akan kelihatan juga kalau kita pakai file datanya dari PDF. Itu ya, Neng. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, selanjutnya ini dia nih. Gimana nih cara nulisnya? Cara menulisnya tadi sebenarnya udah Ibu ajarin ya sekilas. Yang tadi nulis bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ini kok nggak bisa nih. Oh, tadi udah mau Ibu copy ya. Oke. Oke nih ya, kita misalnya ini ya. Nih. Ini kita matiin dulu deh, kita minimize. Ini agak digedein. Ya, misalnya nih. Di Word, di referensi, Mendeley itu adanya di referensi. Ya. Ini ada insert edit citation. Mau kita insert citasi yang ada di Mendeley. Ya. Kemudian ini match citation. Ini gunanya kalau misalnya ada namanya banyak citasinya kan ada banyak tuh ya kayak di artikel-artikel kan ada si A, si B, si G gitu kan. Ingat nggak? Pernah lihat nggak di artikel? Dikurungnya banyak nama, ya nggak? Ya. Nah, itu ntar ini dia bagaimana bisa menyusunnya itu dari match citation. Ini sama undo, refresh, export. Nah, insert bibliografi ya. Ini untuk Ibu mohon maaf ya, jadi Ibu sebenarnya kalau buat kayak gini-gini PPT-nya nggak bisa nih karena Ibu bukan tipe orang menerangkan pelatihan ya. Jadi insert bibliografi ini ngekliknya kalau kita buat daftar referensinya, daftar pustakanya. Jadi kita tinggal klik gini nanti Mendeley sendiri yang nyusun. Ya open Mendeley ini nggak usah di ini kan. Nah ini stylenya. Style inilah yang harus diperhatikan yang bisa dirubah-rubah. Ya. Tergantung artikel tersebut mau kita citasi, mau mengikuti gaya selingkung, namanya gaya selingkung. Gaya selingkungnya itu Mendeley-nya apa, citasinya apa. Misalnya, citasinya apa ya, ini apa ya, bukan, citasinya misalnya menggunakan American Psychology Association. Ini emang singkatannya apa biasanya. Ada juga IEE, ada juga Vancouver. Ya, jadi nanti tergantung tuh kalau citasinya. Nah, kalau misalnya yang kemarin tuh Anis ikut seminar internasional, yang diminta IEE kan ya Anis ya? Nah, ya kan? Nah, ini berarti kita harus ikutin IEE. Gitu. Jadi, tinggal dirubah aja. Bu, saya kemarin udah ngisinya apa? Toto sekarang diminta IEE. Gimana Bu cara ngerubahnya? Oh, gampang. Nggak sampai 1 menit bisa. Nih, kita coba ya. Misalnya nih, bla 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 bla.
Terus ini nah, terus kita citasi insert ya. Nah, tulis misalnya nama belakangnya Doriza. Oke, gitu ya. Ya, misalnya ini kita ambil ini. Oke. Set. Dia akan muncul. Kita buka lagi Word-nya. Nah, itu ya akan muncul ya. Loh kok muncul yang angka 1, Bu? Katanya. Ya iya, karena soalnya modelnya model IEE. Coba kalau modelnya apa, akan munculnya seperti apa? Ayo. Munculnya seperti api. Nah, ketemu kan? Ya nggak? Rubah lagi. Aku mau IEE, mau ini nih fisik number. Nih dia. Angka lagi. Aku mau Vancouver. Angka juga, tapi kurungnya beda. Ya, jadi mana-mana aja. Gimana caranya mensitasinya? Misalnya ada tulisannya, ya, klik. Pas di sini, klik insert. Ya, kemudian klik, misalnya nih Maulida. Misalnya Maulida. Maulida. Misalnya yang ini ya. Klik. Enter itunya tadi yang mau kita citasi. Oke. Ya. Lalu kita akan balik. Retry aja nih. Oke. Ya. Ini stylenya. Terus. Gimana kalau misalnya gini. Menurut Sinta. Menurut kan biasanya gini ya, kita mau saya menurut Sinta bahwa ya menginput data Mendeley sebaiknya melalui Mendeley Web Importer. Ya, saya gitu ya. Nah, terus misalnya citasi insert. Nah, ini citasinya di sinikah atau di sinikah? Tanyaan Ibu. Yang benar. Sebaiknya di belakang sini sebelum titik ya, atau di setelah Sinta. Setelah Sinta, Bu. Oke, pintar. Setelah Sinta ya sebaiknya. Nah, sekarang perhatikan nih. Misalnya, ya. Ini Ibu bikin Doriza. Ya, misalnya yang ini ya. Oke. Nah. Ini kan sebenarnya kalau kita pakai apa, ya. Kita pakai apa, ya kan. Ini kan, sorry ya, kalau kita nulisnya bukan menurut Sinta ya, tapi tetap menurut nama belakangnya, ya, ya kan? Kan begini ya, menurut Doriza gini, nggak bagus kan? Benar nggak? Ya, jadi caranya gimana? Caranya diginiin, ini nama Dorizanya dihapus, ininya dihapus, link ininya, tapi masih posisi itu ya. Oke. Ininya dikurungin. Gitu. Nah, nanti akan keluar seperti itu. Nanti akan tulisan keep manual edit. Nah, ya. Itu ya. Jadi, nih kok. Tapi kalau diiniin, ya, tetap yang terbaca. Paham ya? Nih kalau yang satu. Sekarang, nih kalau banyak nih, bla 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 bla. Insertnya banyak nih ya. Dorizanya banyak. Ada Doriza. Ya, misalnya yang ini. Terus oke. Terus tambahin lagi. Jangan dispasi. Ya, jangan dispasi. Kita lagi insert lagi Doriza atau Hamiati lagi. Misalnya Hamiati. Oh, ini tadi udah. Coba Doriza lagi deh ya.
Doriza yang mana-mana aja deh. Ini misalnya. Oke. Ya. Jangan di ini ya, nih Bu gedein deh. Jangan di spasi. Ini kan baru 3 nama ya. Terus nama lagi siapa lagi? Ya. Nama lagi siapa? Muhyiddin. Nah, ini dia. Oke. Nah kan. Terus misalnya nama lagi siapa? Pak Tarma. Tarma. Nah, nih misalnya. Ya. Oke. Ini kan ada banyak nih. Ya kan? Ada berapa nih penulisnya? Mensitasi tentang ini. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ada 4. Nah, inilah gunanya merger citation. Kita blok nih sampai sini. Ya. Tinggal kita klik aja merger. Set. Nah, ketulis sendiri kan nama dia. Tuh ada tanda-tanda ininya. Ya. Enak kan Mendeley? Jadi nggak usah kita nulis-nulis. Ya nggak? Nggak mungkin salah-salah nulis. Ya. Nah. Udah? Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Dari cara inputnya. Gampang kan? Gampang Mendeley mah. Gampang susah? Gampang, Bu. Nah, bisa ya? Insya Allah, Bu. Ya, nanti dicoba makalahnya ya. MPV harus Mendeley ya. Karena jurnal. Oke. Nah, terus kan biasanya kalau kita artikel atau skripsi kan ada daftar pustaka nih. Bener nggak? Misalnya di halaman berikutnya ada daftar pustaka. Udah bisa diambil ya. Nah, gimana daftar pustakanya? Apakah kita ngetik tadi semuanya kayak gitu-gitu? Wow, tidak nggak. Capek lah ya. Nah, kita tinggal klik aja ininya nih. Bentar ya, Ibu pindahin dulu nih. Insert. Ini kan udah nih. Ya. Berarti kan kita taruh di bawahnya dong. Ya. Kita klik aja insert bibliografi. Nah, udah langsung dia ngatur tuh. Iya kan? Coba. Mau kita nulis gini satu-satu. Jadi berapa hari? Ya. Zaman Ibu dulu skripsi sama tesis waktu Ibu nggak tahu. Wah, berhari-hari Ibu bikin kayak gini. Buat bikin kayak gini hampir sebulan kali. Ya. Coba giliran pakai Mendeley. Berapa lama? Ada hitungan 1 detik? Nggak ada. Ya. Terus, Bu, ternyata Bu saya kan udah nulisnya pakai apa? Taunya dia minta Vancouver, Bu, di jurnal yang kita mau submit, Bu, kan gitu. Ya udah tinggal ganti aja ini Vancouver. Jeger. Tuh, berubah sendiri kan? Ya nggak? Ya nggak? Tuh 1, 4, sampai 6. Ya nggak? Bu maunya IEE, Bu. Iya, mau IEE kayak boleh lah tuh. Berubah lagi kan? Ya nggak? Tuh, gayanya. Bu, saya maunya fisik, Bu, Journal of Physics numerik. Ya, boleh aja, monggo. Tuh. Ya. Jadi jangan takut. Si jurnal itu maunya apa. Apapun yang kau mau, kita jabanin dengan Mendeley. Ya. Bon, Ya. colokin. Bentar dulu, bentar nggak bisa. Ih. Di situ aja. Jadi ya, Mendeley. Ada pertanyaan nggak? Gampang ya Mendeley ya? Memudahkan kita. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing bikin daftar pustaka. Kalau pakai Mendeley udah tinggal giniin, udah langsung ke input. Sesuai dengan daftar pustaka. Nih, misalnya ya. Ketika kita mau di sini, ada lagi misalnya bla bla bla. Terus Ibu mau mensitasi punyanya yang nomor 1 ini lagi, yang Doriza yang ada Bu Uswatunnya, ya. Ini misalnya. Bentar dulu. Ini dulu. Sorry.
Ini kita mau sitasi ya. Kita sitasi lagi yang ini. Dek, ayahnya udah tahu belum? Cateringnya udah diambil. Jangan dulu dong, Dek. Doriza. Nih ya, uswatun hasanah. Oke. Awas setrum sini sama Bunda deh. Ntar Bunda kelupaan suka kesangkut. Aduh. Ya. Nah ini biarpun kita tadi nulisnya di sini 1 akan 1 juga. Tuh. Ya. Nih coba ya kita tulis yang apa. Nah. Tuh. Hasanah juga, ya kan? Nah, nanti ditulis daftar pustaka juga cuman yang hasanah doang ini 1. Ya, kalau kita secara bikin sendiri, kadang-kadang kan kita suka double ya, bikin. Terus habis kita bikin double, kita mesti ngurutin sesuai abjad, ya nggak? Nah, kalau ini enggak. Kalau berdasarkan apa ini sesuai abjad. Tapi kalau Vancouver, ya kita Vancouver, itu berdasarkan siapa duluan yang ditulis nomornya. Ini kan nomor 1, ini nomor 1, iya kan urutannya. Gitu, ya. Walaupun dia ada di urutan ketiga. Gitu ya. Gitu. Ocre. Gampang ya? Gampang banget deh. Gampang. Ada pertanyaan nggak? Padahal ini kalau ikut lesnya dulu tuh. Tapi yang kalau kemarin, kalau yang apa ya? Oh, yang waktu bimbingan skripsi sama ibu. Tapi juga waktu itu ibu iniin daftarnya ituan. Pada nggak mau ikut juga, yang ikut hanya beberapa orang. Karena soalnya bonusnya yang dapat jatah cuma 3 orang. Ayo siapa yang mau cepet-cepetan? 3 orang daftar. Bareng ibu ikut pelatihan Mendeley, gitu. Waktu itu kakak kelas ada. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Gampang nggak? Step share ya? Gampang nggak? Gampang lah. Gampang. Meneliti itu asik sesuai dengan bukunya Bu Sinta. Meneliti itu asik, emang asik kok. Ya. Cuman sekarang pegel leher ya kalau Bu Sinta. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, dicoba ya pakai Mendeley untuk selain Medlit, MPV, mata kuliah yang lain dicoba ya. Jadi biar ada manfaatnya ya. Jadi biar nyambung terus ilmu yang diberikan Bu Sinta, nyambung. Ilmu yang bermanfaat. Oke, sip. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, besok hari Kamis siap-siap presentasi ya, yang sesuai dengan jenis penelitiannya. Ocre. Ya. Oke. Kamis itu kayaknya ibu sih nggak ada apa-apa ya. Kita selesaiin aja yuk kalau jam 10. Ada ulangan nggak ya anak ibu? Nggak ada kayaknya nih. Boleh deh jam 10 kalau mau sampai habis. Jam 10 terus jam 1 nyambung. Ya. Kan soalnya besoknya UTS kan. UAS ya. Jadi udah belajar semua. Dan nanti kan UASnya kan kumpulan semua tugas-tugasnya. Nanti ibu infokan lagi besok. Ya, UASnya. UAS kalian kan hasil semua itu dijadikan proposal. Ya. Proposal mini proposal. Oke. Ini ada pertanyaan gak nih? Sore-sore pusing sama Bu Sinta. Enggak lah, Mendeley mah gak pusing. Ya. Mendeley mah gak pusing. Gampang. Gampang banget ya ternyata. Cuman begitu doang. Jadi apa?
Hilwa, sarannya Bu Sinta memasukkan data Mendeley itu harus dengan menggunakan apa? Melalui apa, Hilwa? Hah? Sarah Nur Awalia harus melalui apa? Buat menambah data di Mendeley. Masukkan artikel yang mau kita jadikan citasi di Mendeley. Pakai apa? Pakai yang add file apa pakai apa gitu? Pakai apa tadi? Dengerin nggak? Pakai apa tadi? Ayo. Anggi pakai apa, Anggi? Sebaiknya sarannya Bu Sinta. Add file, Bu. Bukan, Hilwa. Ayo lo, kan nggak dengerin kan? Bu Sinta mah jahil aja nih ngetes. Mendeley Web Importer. Oh iya, benar Hartian. Tuh kan Ibu jadi senyum baik lagi nih sama kamu. Alhamdulillah, makasih ya kamu memperhatikan ya. Senang deh Ibu. Ya udah. Berarti bisa ya. Tapi tugas-tugasnya dikerjain loh. Ditanya nanti sama PJ-nya ya, Hartian. Oke, sip. Pakai Mendeley Web Importer ya. Oke, jadi itu. Ya, udah itu intinya itu doang sih. Ya. Nah, terus satu lagi nih. Kalau kita mau ambil filenya ketika menuliskan di web importer itu, datanya ambil dari mana? Ayo. Dari filenya ketika udah ketemu, dari filenya atau dari mana? Ayo. 3 huruf. Dari mana? Ayo. Dari doi-nya bukan Pinter Devani. Dari doinya ya, dari pacarnya. Ya kalau mau ngambil dari pacarnya, jangan ngambil yang dari yang lain-lain. Dari pacarku sendirilah kita manfaatkan. Ya, pacar itu harus berkontribusi. Doi namanya. Oke. Makasih ya, alhamdulillah senang berarti semuanya memperhatikan. Mudah-mudahan bisa mengerjakan Mendeley-nya itu menggunakan Mendeley dengan baik ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih atas materinya ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ibu nanti minta file recordingnya ya Bu. Oke, siap. Wani piro. Enggak lah. Ayo ya, ntar siap Ibu kasih ya. Ntar ya, karena ini agak lama. Tadi juga Ibu mau nge-save yang Zoom tadi pelajaran statistik juga belum ini juga. Mau statistik juga ada nanti Ibu share ya, karena itu membaca pelatihan. Sebenarnya kalau bisa dimasukin ke YouTube, tapi gimana caranya? Kebanyakan kali ya kalau YouTube tebal. Biar ada subscribe and like-nya. Ya elah. Oke ya. Makasih. Ntar ditunggu ya. Ntar Ibu kasih itunya. Ada statistiknya. Oke, sehat selalu. Ini siapa nih yang mau pesen chat? Oh iya, udah tadi. Oke, sip. Jangan lupa daftar Orchid sama ResearchGate ya. Kalau misalnya udah di screenshot dua-duanya terus kasih tahu ke Ibu ya. Nggak apa-apa di Japri aja, nggak apa-apa Ibu, biarin Ibu banyak deh ya. Jadi Ibu pengen lihat keberhasilan kalian mendaftar, karena itu perlu buat kalian nanti daripada ntar ya, daripada ntar kayak bimbingan Ibu, ayo bikin daftar gitu. Itu kan ribet ya. Nah ini dari sekarang kalian sudah punya Orchid, karena memang nanti kalian kemungkinan pasti akan diikut sertakan oleh dosen-dosen untuk melakukan aktivitas penelitian atau pengabdian masyarakat ya, yang untuk dipublikasikan. Yang kemarin prodinya, ayo semuanya dosen-dosen kalau mau mempublish harus masukkan nama mahasiswa biar program studi kita nilainya bagus, nilainya 4 gitu kan, mulai sekarang
Iya, terus ibu bilang, wah saya nggak mulai sekarang, saya setiap penelitian saya apapun kalau mahasiswanya ada di tim saya selalu masukkan nama mereka, ya. Jadi nggak ada nama saya sendiri, ya gitu. Coba kalau dicek yang tadi Google Cendekia itu pasti namanya pasti kalian kenal semua, itu nama-nama mahasiswa semua, ya. Dan mahasiswanya mahasiswa PKK, ya gitu. Ada juga sih mahasiswa dari luar, maksudnya dari fakultas, tapi tetap itu kolaborasi, ya gitu ya. Jadi dari sekarang mempersiapkan kalian kalau nanti ada dosen-dosen yang ngajak penelitian bareng, nanti artikelnya ada punya artikel, kalian ketika didaftarkan di jurnal itu dosen tersebut mau submit, kalian sudah punya orchid gitu. Entah kalau misalnya dia bikin artikel, kasih tahu aja, bu saya udah punya orchid loh bu, gitu ya. Nah, biar kerenan dikit gitu. Oke ya, oke, makasih, selamat sore, sampai ketemu lagi hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.